Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11C SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintakan Allah, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin evaluasi dulu ya, karena antum sudah semakin dewasa. Jadi Ustadz nggak inginkan lagi semakin dewasa itu semakin enak dibilangnya sudah paham. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, hanya beberapa orang yang kumpul latihan kemarin. Ustaz sudah kasih latihan perdana, tugas 1 matematika. Betul kan? Tapi yang ngerjakan, antum ngerjakan apa kan? Fajri kan? Udah berapa tugasnya Ustaz kasih? Baru 1. Hanya segelintir, sebagian kecil aja. Arik ngerjakan. Udah siap? Siapa yang udah siap? Kumpul sekarang, taruh. Misalkan bukunya dipisah, karena sudah Ustaz katakan harus buku catatan beda dengan buku latihan. Jadi Ustaz apresiasi yang sudah kumpul. Sebenarnya berikutnya nanti nggak harus kumpul di sini. Antum bisa fotokan, gitu siap fotokan aja, karena zamannya masih lagi daring. Ya, sudah beberapa yang kumpul. Jangan dilipat-lipat bukunya, jangan lipat-lipat, rusak. Hah? Biar situ aja dulu, Amar. Apa? Bedakan bukunya sama buku catatan kan, karena kita mau catat materi. Situ dulu. Udah, ada lagi? Jadi perhatikan, ini Ustadz akan terus pantau ya, karena Ustadz pernah sampaikan dulu mungkin ketika SMP, Ustadz nggak mempermasalahkan benar salah, itu nomor sekian, benar salah itu nomor sekian. Ustadz butuh keseriusan antum dan upaya antum, itu dulu. Antum tanya yang kumpul lihat foto, apakah nggak Ustadz tergi? Ustadz tergi, salah pun Ustadz kabari. Ini belum pas, antum perbaiki lagi. Saya tunggu, kasih semangat. Jadi nggak ada alasan. Bukan berarti pembelajaran daring itu semakin berleha-leha, semakin santai, tidak. Sebenarnya ini merupakan momen antum bisa mengembangkan kemampuan antum. Karena waktu lebih banyak kosongnya, lebih banyak dia luangnya. Seperti biasa antum sudah capek, udah terlalu lelah sampai asar. Ini kan enggak. Berarti dari waktu sepulang antum yang lebih awal itu begitu banyak waktu yang bisa antum manfaatkan. Jadi enggak ada alasan, dan Ustadz enggak pernah ngasih banyak. Berapa soal Ustadz kasih? 1. Enggak pernah, sengaja Ustadz paham. Karena kondisi daring zaman pandemi seperti ini adalah zaman dimana kita harus menjaga sama-sama imunitas tubuh kita. Nggak boleh terlalu lelah, nggak boleh terlalu banyak yang dipikirkan. Ustaz paham. Karena ketika imunitas turun itu akan memancing, ya. Ketika daya tahan tubuh melemah, itu akan memancing virus itu akan masuk. Ustaz paham. Apakah banyak Ustaz kasih? Enggak. 1 aja. Tapi gitu pun banyak yang nggak respon. Sebenarnya ini kurang adab. Ini nggak menunjukkan adab seorang penuntut ilmu. Kalaupun memang nggak bisa jawab, setidaknya ada konfirmasi. Bagaimana adab kita sebagai seorang guru? Coba, guru melemparkan pertanyaan, melemparkan tugas, memberi soal, nggak ditergi coba. Itu bukan adab seorang penuntut ilmu. Antum sampaikan, saat Ana sudah coba, qadarullah nggak dapat, saat ada kabarnya, ada timbal baliknya.
Ini macam angin lalu aja dianggap ustadznya. Dengarkan anak ustadz, walaupun ya pelajaran ustadz itu nggak pelajaran yang nantinya ditanya di alam kubur antum, nggak ditanya memang. Tapi setidaknya selama antum masih bernafas di dunia ini, bakal digunakan materi ini. Dan ingat, adab kita kepada seorang guru itu nggak pandang bulu. Mau guru agama, mau guru umum, guru dunia, guru akhirat istilahnya, nggak boleh. Nanti nggak berkah ilmu antum. Antum bisa tanya sama guru-guru Ustadz yang dulu, sampai SD pun masih ingat dia sama Ustadz. Saya jumpa Robi, guru SD, antum bayangkan, udah berapa tahun Ustadz SD coba? Hampir lebih kurang 20 tahun. Tunjukkanlah adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, adab kita sebagai seorang muslim, pada guru, kepada teman. Berkah ilmu antum nanti. Betul Ustaz bilang, antum belum merasakan sekarang, yakinlah. Sekarang bolehlah antum anggap sepele. Alah, nggak ada lah itu dibilang Ustaz Robi. Antum merasakan nanti. Ustaz sudah merasakan betapa bermanfaatnya petuah-petuah guru-guru Ustaz dulu. Padahal Ustaz bukan sekolah Islam. Ustaz dari tingkat SD sampai SMA, bahkan kuliah itu sekolah umum semua. Dan sampai sekarang Ustaz masih jumpa dosen Ustaz itu dia apa? Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Eka Warni. Salat Ustaz jumpa di situ. Dia hampir setiap Jumat di situ. Alhamdulillah kenal. Robi, Profesor Doktor. Maka tepatlah dikatakan guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Banyak yang melupakannya, banyak yang kurang adab kepadanya. Dan Ustadz inginkan itu bukan anak ulunuha. Kemudian Ustadz tadi masih melihat datang terlambat. Mana keseriusan kita? Sudah alhamdulillah Allah bukakan kesempatan kita bisa tatap muka walaupun perlahan, sedikit demi sedikit, pakai SIP, nggak total masuk. Ini nikmat. Antum bayangkan betapa antum bingungnya belajar di rumah. Apa yang dibilang Ustaz ini? Ini sudah dibukakan sama Allah, syukuri itu. Datang santai, terlambat padahal, santai datang. Tuh. Beginikah kondisi anak ulun nuha saat ini? Itu harus diperbaiki ya Ustaz. Hargai ilmu, hargai gurunya. Tunjukkan adab kita yang mulia. Maka kelak antum akan mendapati anak-anak antum juga seperti itu. Ingatlah, antum nggak sampai di sini aja, masih panjang perjalanan antum. Apa yang antum tanam sekarang nanti antum panen. Gak mungkin tanam cabai keluar pepaya, gak mungkin. Tanam perunggu keluar emas, gak mungkin, mustahil. Sangat mustahil. Dari sekarang antum tanam benih yang baik itu, pupuk dia, siram dia. Suatu saat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan antum akan menuainya. Barulah antum rasa, oh inilah akibat dari hasil tanamanku yang kemarin. Baru antum rasa. Sekarang antum belum merasakan. Selalu penyesalan selalu datang terlambat. Jadi sebelum menyesal, antum harus perbaiki dari saat ini juga. Jadi terkait tugas, silakan mulai ke depan. Karena kenapa Ustadz minta tetap dikirim? Karena kita shiftnya berganti. Belum tentu Rabu depan kita jumpa dengan kelompok ini juga. Antum akan bergantian. Ustadz belum tentu jumpa dengan antum. Ganti lagi kelompoknya. 2 pekan sekali baru jumpa lagi. Oleh karena itu, setiap tugas yang Ustadz berikan, nggak apa-apa, difotokan siap. Ustadz siap kasih nilai. Ada yang belum Ustadz kasih nilai?
Arik, Ustaz respon kan? Udah diperbaiki belum? Udah ya, udah saya kasih nilai ya. Ustaz respon, bukan nggak usah respon. Itu menunjukkan Ustaz menghargai antum. Ustaz hargai jeripaya antum. Kalau Ustaz nggak menghargai antum, itu udah nggak usah tergi tuh. Kumpul, nggak ada Ustaz tergi. Kasih nilai nggak, kasih tanggapan nggak. Itulah menunjukkan Ustaz menghargai antum sebagai murid-murid Ustaz. Begitu juga. Bisa ya, harus berubah. Ustaz nggak ingin lagi besok ada lagi yang masih datang terlambat jalan santai. Ustaz masuk jam 7 lagi, biar tahu antum. Kami harus hadir jam 7. Yang mana kami sudah berkeluarga, sudah harus menyiapkan anak, kebutuhan rumah. Antum sudah disiapkan, tinggal mamam berangkat. Masa mengurus diri aja belum tuntas, udah sedewasa ini. Jadi Ustaz harus buka dulu dengan evaluasi. Karena Ustaz jujur kecewa Ustaz. Dan nggak bisa ini disalahkan kondisi pandemi karena daring antum seperti ini, nggak boleh. Banyak anak yang bisa lebih baik dan menjaga kestabilan prestasi, menjaga kestabilan akhlaknya banyak. Dan antum itu termasuk, Ustaz harapkan antum termasuk orang-orangnya. Baik. Soal yang Ustaz berikan kemarin itu banyak yang masih Ustaz komentari karena mungkin belum jelas, belum paham. Ustaz tambah satu soal lagi terkait masalah itu. Nanti baru kita lanjut bagaimana membuat model matematika, ya. Berikutnya juga bagaimana menentukan menentukan nilai optimum, ya. Barulah selesai bab program linear kita. Baik. Saya tambah dengan satu soal, antum perhatikan ke depan, ya, fokus, karena insya Allah nggak sulit. Ada soal seperti berikut. Diberikan gambar seperti berikut, perhatikan gambarnya, perhatikan gambar berikut. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X, kemudian diberikan ada ini ada angka 6, kemudian di atas ada angka 5, bentar ya. Kemudian ada angka 2, kemudian 5 dengan 6 jumpa, dua juga seperti ini, kemudian daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4, daerah 5. Diberikan pertidaksamanya sebagai berikut. 5x tambah 6y lebih besar sama dengan 30, minus 2x
tambah Y lebih kecil sama dengan 0. Dan terakhir Y lebih besar sama dengan 2. Perhatikan, diberikan gambar sama pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ada juga yang 1 variabel campur. Lihat, garisnya ada berapa antum lihat? Selain garis X sama garis Y, ada berapa garisnya di sini? 1, 2, 3. Kalau ini kan memang garis asal, sumbu X sama Y memang garis asal dia. Oke. Baik. Kalau kita identifikasi 5X tambah 6Y lebih besar dari 30. Kira-kira kalau nggak dihitung, antum tahu nggak garisnya itu yang mana? Untuk pertidaksamaan yang pertama, nih, kan kita harus tahu dulu pertidaksamaan yang ini garisnya yang mana, pertidaksamaan ini garisnya yang mana, dan ini garisnya yang mana. Kira-kira untuk 5X tambah 6Y lebih besar sama dengan 30, mana garisnya? 5 dengan 6. Tahu dari mana, Mar? Kenapa antum bisa asumsikan yang itu? Antum lihat ini 56, 5 kali 6 30. Atau ini karena ini 5, ini 6. Yang lain. Kata Umar ini dia. Ini zat garisnya zat. Untuk yang ini, inilah garisnya. Benar. Jadi perhatikan Azat. Ada kalanya pertidaksamaan itu bisa kita langsung tetapkan mana garisnya. Ya. Contoh ini. Sebenarnya ketahuannya dari sini. Contoh, ini kan sekiranya ini X-nya 0. Ini jadi 0 enggak nih? 0. Yang hidup siapa? 6Y sama dengan 30. Berarti Y-nya berapa? 5, ya kan? Ini kan kalau kita buat, kalau X-nya 0, berarti 6Y sama dengan 30. Y-nya berarti berapa? Gantian. Kalau Y-nya 0, berarti 5X sama dengan 30. X-nya berarti berapa? 6. X 6, Y-nya berapa? Coba tengok, di sumbu X ada angka 6 nggak? Di sumbu Y ada angka 5 nggak? Udah pasti dia itu. Jadi pertidaksamaan ini diwakili oleh ini. Sudah dapat. Sekarang yang kedua. Kira-kira yang mana? Ada tersisa 2 lagi. Berarti kalau ini merah ya, tadi kita berarti ini yang merah nih. Oke. Ini sama ini. Jadi kalau antum merasa, kan kadang kalau dia bisa nampak bisa langsung kan. Kalau jangan sampai antum berlama-lama. Ketika bingung seperti ini mainkan. Coba kita mainkan seperti ini. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti berapa? X-nya 0. Ini dan 0 ini. Y-nya 0 juga. Kalau Y-nya 0, X-nya 0, otomatis kan? Ya kan, kalau Y-nya 0 sebenarnya minus 2X juga. Tapi kalau 0 dibagi apa, maka tetap berapa itu? X-nya juga. Udah? Oke, berarti mana itu? Yang mana? Yang mana garisnya? Yang pastinya dia melalui titik berapa? 0,0. Mana garis yang melalui titik 0,0? Ini kan? Nandai garis yang melalui titik 0,0, dia serong. Karena dia tepat melalui 0,0. Udah? Maka
Kalau ini kita buat biru, inilah garis yang kedua. Tinggal satu, udah pasti milik ini nggak? Tapi kok bisa antum tafsirkan ini sudah pasti garis ini? Dari mana antum tahunya? Kan untuk memudahkan ini kita ganti dengan apa? Ustaz bilang biasa. Sama dengan. Berarti ya sama dengan 2. Cari nilai 2 di sumbu Y. Ini kan? Ini kan garisnya. Jadi antum nggak usah bingung. Nanti ketika ada X lebih besar sama dengan 3. Berarti garisnya seperti apa kalau ada misalkan X lebih besar sama dengan 3? Bagaimana? Apa? Tar, hidupkan aja tar. Siapa yang nggak tahan tadi kena kipas? Udah, antum kan nggak kena kan? Kan kesini dia. Oke. Antum tahan kan, Mar? Dah. Kalau nanti antum dapati soal seperti ini, X lebih besar sama dengan 3, cari nilai 3 di sumbu X. Berarti garisnya gini. Tapi kalau Y sama dengan 2, cari nilai 2 di sumbu Y, berarti garisnya. Jadi nggak usah bingung, ketika letaknya di sumbu Y, maka garisnya berupa garis apa? Horizontal. Ketika di sumbu X, maka garisnya apa? Vertikal. Oke, sampai sini paham? Sudah pastilah yang ini garis yang ketiga. Udah, sekarang tinggal bermain tanda. Kita cek dulu yang merah. Tandanya apa? Lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar yang diarsir sebelah mana? Kanan atau atas? Sama ya? Kanan atau atas? Misalkan ini garisnya, mana sebelah kanannya? Sana? Iya, antara 2 sama 3. Oke. Coba, lebih enak kita gini kan. Berarti si merah ini sama ini. Ada 2 yang memenuhi, ya kan? Betul kan? Oke. Si biru. Ini garis biru. Apa tandanya? Lebih kecil. Berarti kalau ini garisnya lebih kecil sebelah kirinya atau sebelah bawah, sebelah kanannya? Kiri. Maka siapa yang berpeluang? Ada 2 lah. Iya, betul. Dah. Garis ketiga. Ini dia garisnya. Apa tandanya? Lebih besar. Kalau garisnya dia horizontal, maka dikatakan lebih besar bagian mananya? Lebih kecil? Maka yang mana termasuk daerah himpunan penyelesaiannya? Ini bisa? Si 5 bisa? 3 bisa? 1 bisa? 2 bisa? Mana yang kena arsiran 3 kali? Iya, udah selesai. Lepas ini sengaja Ustaz bedakan biar nampak dia. Dia kena merah, dia kena biru, dia kena hitam. Kalau ini hanya merah sama hitam yang kena, ini hanya biru sama hitam, ini hanya hitam tok, nggak boleh. Maka antum harus pilih daerah yang memuat ketiganya. Saat hanya 2 boleh? Nggak boleh. Dia harus terpenuhi ketiga ini pada gambar yang tersedia. Maka bisa kita pastikan mana daerah himpunan penyelesaiannya. Iya. Disinilah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham? Semalam yang sulit di mananya menentukan itu? Di mananya coba yang udah ngerjakan? Insyaallah nggak sulit ya. Pokoknya kalau lebih besar dia, kalau nggak kanan atas, lebih kecil kiri bawah, ya. Catat sebentar aja, 5 menit aja, jangan lama-lama. Kalau sudah paham kita lanjut, kalau nggak usah tambah lagi. Coba, udah paham atau belum terkait materi ini? Belum? Adil, paham Dil? Antum? Tambah lagi? Oke, kita tambah 1. Catat dulu 5 menit. Gak apa-apa. Asalkan antum senang, aman itu.
Tetap semangat. Aku nasib mukanya belum ada bisa catatan. Oh iya. Jadi bisa lamar. Kita ambil filter ya, yang mau dibutuhkan ini. Wah. Bentar ya. Hah? Fotonya? Ah, baik. Udah selesai ya, biar nggak lama-lama kita. Oke, lanjut. Ada contoh gini. Tambah biar makin paham.
Belum men? Ya men? Belum antum? Coba cepat. Oke, perhatikan. Diberikan gambar seperti ini. Antum yang belakang kalau Ustadz kecilkan gambarnya bisa ya? Nampak? Karena biar apa? Biar bisa masuk ke sekali foto. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Itu balik. Afwan. Kemudian 2 sama 1. Hah? Iya, lain soal. Apa? Minus 3 dan 1. Daerah 1, 2, 3. Ini ada nih ya. 4, 5, 6. Kemudian diberikan pertidaksamanya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Keren Ustaz ya. Jazakallah ya, Ustaz. Ya.
Baik, perhatikan. Gambar diberikan, sistem perkirasamaan diberikan. Daerah penyelesaian dari sistem perkirasamaan ini adalah oke. Kita identifikasi dulu satu persatu. Ambil yang pertama. X tambah 2Y sama dengan 2. Kalau X-nya 0, maka otomatis siapa? 2Y sama dengan 2. Jadi dia asumsikan aja X-nya 0, nanti gantian Y-nya 0. Maka Y-nya berapa ini? Gantian, asumsikan Y-nya 0. Maka kalau Y 0, iya, X langsung coba cari garis yang melalui titik 2 pada X dan titik 1 pada Y. Ada nggak? Mana? Oke. Oke, berarti ini adalah garis persamaan 1 ya. Terus ambil yang kedua. Siapa itu? 3 minus 3X tambah Y minus, kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Min 3. Kalau Y-nya 0, min 3X sama dengan minus 3 ya kan? Kan Y-nya 0. Berarti X-nya berapa? 1 atau minus 1? Hah? 1 lah, negatif 3 bagi negatif. Cari garis yang melalui titik 1 pada X dan titik minus 3 pada Y. Mana? Yang mana garisnya? Ini ya? Yang serong kanan ini merupakan garis persamaan ke terakhir. Udah pasti ini enggak yang persamaan ketiga? Udah pasti. Cuma antum harus tahu. Gimana tadi saya katakan? Kok udah pasti nih? Ketahuan dari mananya? Kalau ini enggak perlu asumsi X0 Y0 kalau ini. Gimana tadi cara ngeceknya? Saya katakan. Gimana? Iya. Cari nilai 4 di sumbu apa? Di sumbu Y. Berarti kalau letaknya di sumbu Y titiknya, garisnya tidur atau berdiri? Tidur. Atau garisnya horizontal. Ini kan dia? Oke, berarti ini garis untuk persamaan ke 3. Oke, tinggal kita identifikasi tanda. Coba yang pertama, tandanya apa? Berarti mana yang diarsir? Atas ya. 1 kena, ya kan? Kena. Siapa lagi? Cukup. Garis kedua apa tandanya? Lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, ini kan garisnya kan? Kirinya ya. Coba mana aja? 1 kena, 4 kena, 5 kena. Satu lagi lebih kecil dari 4. Kalau garisnya dia horizontal, berarti lebih kecil di bawah atau di atas? Di bawah. Berarti mana tuh? Semua ini kena nggak? Semua kena lah, kan di bawah semua, iya kan? Berarti 1 kena, 2 kena, 3 kena, 4 kena, 5 pun kena,
6 kena, bahkan juga siapa? 7 ini pun kena. 7 yang tadi nggak kena, yang 1 nggak kena di atas, yang 2 lebih kecil, nggak kena kiri. Berarti mana dia? Iya, yang 3 kali arsir, yang 3 kali kita tandai, itulah dia daerahnya. Berarti daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini adalah daerah dah. Berarti harus paham dulu sampai sini. Dah, setelah paham menentukan daerah P, baru nanti kita masuk bagaimana membuat model dan menentukan nilai maksimum. Ini kira-kira perlu dicatat enggak? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut aja ya, sudah paham insyaallah ya. Kita sampai pukul 9.35. Iya. Pusat foto dulu bentar. Nah, boleh. Yang lama-lama ya. Kholas. Kalau dibuat gambarnya, disuruh tentukan pertidaksamanya, udah pernah Ustaz kasih nggak? Gambarnya diberikan, disuruh tentukan siapa pertidaksamanya, belum ya? Satu ya, tambah ya, 1. Karena nanti permasalahan beda-beda ya Ustaz. Jadi ada kalanya nanti gambar dikasih, ini dikasih, antum suruh tentukan di mana yang daerah P. Kadang soal yang lain ini nggak dikasih, cuman ini dikasih, antum suruh buat gambar sama menentukan daerah P. Ada kalanya dibalik, antum cuma dikasih ini. Udah tadi ya? Udah ya? Ada kalanya cuman gambar, betul. Antum suruh tentukan ininya. Ini yang mau kita buat. Antum cuma dikasih tahu gambar. Dengan bermodalkan gambar, antum harus bisa membuat gininya. Kayak mana? Oke, bentar. Udah nggak sabar ya, masya Allah. Udah ya, ini udah nih. Udah, belum? Kencang lah sedikit. Naik Supra. Boleh, yang lama-lama ya. Karena Ustaz berpikir kan, jam kita tinggal berapa les pekan? 2 ya. Kita cuma dari Rabu masuknya. Jadi
Kedepannya kita beri soal aja. Saya rasa efektif karena matematika kuncinya dia harus banyak mengulang, mengerjakan kasus permasalahan soal. Jadi dari sini nanti antum paham. Oh, kalau kasus yang seperti ini ditanya ini bisa. Oke, udah ya. Kita di SMP udah pernah jumpa? Udah pernah Ustaz ngajar antum di SMP? Kelas berapa? Mana? 9 masuk Ustaz? Les. Oh ya, pernah ya. Tipis-tipis saja ya. Oke. Tambah lagi. Jadi antum harus mampu menyelesaikan bagaimanapun kondisi soalnya. Oke, diberikan soal seperti ini. Sistem pertidaksamaan linier untuk daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah sumbu X, sumbu Y, 2, 4, 3, 6. Gini dia. Bisa kita kerjakan. Diberikan gambar. Udah ketahuan daerah P dikasih tahu. Jadi biasanya kalau soal diberikan gambar seperti ini, sudah ditentukan di mana daerah P-nya. Kalau daerah P-nya nggak ditentukan, antum nggak bisa buat pertidaksamaannya. Kenapa? Kalau sekiranya ini nggak diketahui, kenapa nggak bisa kita buat pertidaksamaannya? Di mananya nanti kita akan tersendatnya kalau ini yang nggak diketahui? Di tandanya. Apa mau kita buat tandanya? Nggak tahu kita di mana letaknya. Sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis. Tandanya nanti kita bingung. Ini udah jelas semua. Gambar diberikan, daerah HP diberikan. Tinggal antum suruh buat. Siapa pertidaksamaan yang tepat, sistem pertidaksamaan linear yang tepat untuk gambar ini? Tengok, gini caranya. Perhatikan. Oke, ambil garis pertama. Kita namakanlah ini garis pertama lah. Ini kita namakan garis kedua. Garis pertama diisi oleh angka berapa? Di sumbu X. Di sumbu X. Di sumbu Y. Jadi anak Ustaz, ada cara ringkasnya. Ya. Ada cara ringkasnya, ya, yaitu perhatikan, yang letaknya di sumbu Y jadikan untuk koefisien X. Satu lagi, yang letaknya di sumbu Y jadikan untuk koefisien
X. Yang letaknya di sumbu X, jadikan untuk koefisien, siapa jadinya? Coba, siapa jadinya? Dari garis pertama dulu. Dari garis pertama diperoleh apa? Gimana? Apa dia? Plus, minus, tambah, plus. Taunya kenapa? Kenapa taunya ini tandanya plus? Kok nggak 3x kurang 4y? Dari mana? Kok harus 3x tambah 4y, Ustaz? Coba lihat. Semuanya berada pada kuadran 1. Ini nilai x sebelah kanan bernilai apa? Y sebelah atas bernilai apa? Ketahuan. Ini kan sebenarnya ada angka plus nggak di depan ini? Ada, perlu nggak dibuat? Nggak perlu. Berarti 3x tambah. Siapa yang ngisi di sini? 12. Tahu dari mana? Hasil perkalian ini. Yoi. Simple, selesai. Dari garis kedua diperoleh. Ustadz nggak bantu, jawab. Yuk. 6x. Udah. Bisa nggak ini disederhanakan lagi nih angka-angkanya? 3, 4 sama 12 bisa? Sama-sama bisa dibagi berapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ini masih bisa nggak? Nanti kalau Anda temukan yang masih bisa sederhanakan. Rap, sama-sama dibagi berapa? Siapa jadinya? Loh, kok 4? Udah? Oke. Berarti ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kenapa kok cuma 2? Iyalah, simple. Karena cuma 2 garis, Sat. Kalau dia ada 3 garis pasti 3, 4 garis pasti 4. Oke. Sekarang jadi permasalahan. Ini kan masih sama dengan nih. Tengoklah, mainkanlah di mana daerah yang diarsir. Kalau dari gambar pertama, dari persamaan pertama, pertidaksamaan pertama ini, yang diarsir sebelah mana? Jadi kita gantilah. Jadi apa nih? Jadi apa? 3x tambah 4y. Cocok? Yalah, ini di atasnya kok. Garis kedua, yang diarsir sebelah mananya? Kiri. Berarti 3x tambah y. Antum tahu, Sat, ini kok harus pakai sama dengan? Boleh nggak kalau ini anak buang, Sat? Kenapa harus pakai sama dengan? Apaan, Sat, terluput kemarin. Kalau dia pakai sama dengan, anak Ustaz, kalau dia pakai sama dengan, itu artinya garisnya bercetak tebal. Kenapa? Berarti nilai-nilai yang berada pada garis tersebut ikut menjadi daerah HP. Tapi kalau dia nggak pakai sama dengan, maka garisnya putus-putus. Tapi kebanyakan soal untuk pertidaksamaan linear, pada perubahan linear, semua garisnya tebal. Maka pakai sama dengan. Maka dapatlah, selesailah yang kita cari. Berarti inilah dia sistem pertidaksamaan yang cocok dengan gambar ini. Pas? Oke, silakan catat. Tuh. Baik, anak-anak Ustaz yang saya banggakan, anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah.
Sampai di sini dulu pertemuan kita ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada perkataan Ustadz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, ya Ustadz mohon maaf. Tapi yang Ustadz sampaikan tadi di awal itu karena wujud sayang Ustadz sama antum. Jadi berubahlah dari sekarang ya, yang sudah baik dipertahankan, yang belum mari sama-sama kita memperbaikinya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, oleh karena itu nanti Ustadz akan berikan jadi juga satu soal. Antum yang macam mana? Yang macam ini? Iya, nggak mau rugi ya. Nggak apa-apa. Yang penting antum semangat. Nanti saya datangkan soal seperti ini. Kasih gambar, antum buat ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.